Pentingnya kecerdasan emosional. Manusia ditakdirkan sebenarnya memiliki 3 kecerdasan. Ada kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan emosional. Dan ketiga-tiganya itu sangat penting. Jadi kita tidak bisa menonjolkan hanya kecerdasan intelektual saja atau spiritual saja. Karena kalau itu hanya berdiri sendiri akan berdampak buruk terhadap kondisi kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika seorang memiliki kecerdasan spiritual saja sedangkan dia intelektual dan emosionalnya tidak punya, maka dia akan menjadi manusia yang picik dan tidak peduli dengan dengan kondisi lingkungan, bahkan juga dia menganggap dialah yang benar. Dan kemudian jika dia hanya punya intelektual saja, sudah banyak kita lihat contoh bagaimana orang-orang yang kecerdasan intelektual saja yang dimiliki tapi tidak ada kecerdasan emosional dan spiritual, mereka kebanyakan menjadi manusia-manusia yang tidak dihargai di masyarakat, manusia yang sombong. Kemudian dia tidak bisa mengendalikan emosinya jika marah dan meledak-ledak, dan itu bisa menyebabkan menghancurkan dirinya sendiri. Dan kalau dia tidak punya kecerdasan emosional, maka dalam menghadapi situasi sulit, kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, itulah dampaknya. Kita pernah mendengar ada seorang mahasiswa yang dari Singapura, yaitu setelah berdiskusi dengan dosennya entah apa masalahnya, kemudian langsung dia terjun dari gedung yang tinggi untuk bunuh diri. Ini adalah orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional. Jadi kalau dia kecerdasan intelektualnya, kita yakin dia memiliki kecerdasan intelektual. Tetapi karena kecerdasan emosional, entah apa yang dibicarakan dengan sang dosen, sehingga menyebabkan dia emosi dan tidak bisa mengendalikan diri. Itulah contohnya. Itu berdampak buruk terhadap dirinya sendiri atau bisa juga terhadap orang lain. Mungkin saja dia bisa marah-marah ke orang lain atau mengamuk ke orang lain. Itu bisa saja terjadi. Jadi dalam hal ini 3 kecerdasan itu harus dimiliki oleh manusia. Dan terkadang 3 kecerdasan itu yang hanya diajarkan di sekolah hanya tidak tidak secara nyata. Kalau kecerdasan intelektual, mungkin kita yakinlah di sekolah memang bisa didapatkan kecerdasan intelektual. Kecerdasan spiritual mungkin juga bisa diperoleh dari sekolah, tetapi tidak mendalam tentunya dari keluarga juga. Dukungan keluarga perlu memperdalam lagi kecerdasan spiritual. Tetapi kecerdasan emosional ini peran penting dari keluarga, lingkungan dalam mengajarkan seorang anak untuk bisa mengendalikan dirinya dan tidak memiliki ego yang tinggi. Mungkin sejak dari kecil kita sudah melihat anak-anak dengan ego yang tinggi. Dia misalnya kalau minta sesuatu sampai berguling-guling dia di tanah, dan kemudian kalau permintaannya tidak dituruti, dia tahan untuk menangis sampai berjam-jam lamanya. Mungkin itu pernah Anda temukan. Jadi anak-anak yang dengan ciri-ciri yang demikian, dengan kecerdasan emosionalnya yang tidak dilatih, jika orang tua mengikuti kehendaknya dengan serta-merta atau dengan langsung bertindak dengan kasar, maka kecerdasan emosional itu tidak terlatih. Jadi di sini orang tua sangat berperan penting dalam mengembangkan kecerdasan emosional seorang anak. Jangan hanya mengikuti kemauan anak dan jangan pula terlalu keras dalam mendidik anak. Jadi kita harus pandai mempertimbangkannya, karena orang-orang yang biasanya tidak memiliki kecerdasan emosional ini cenderung ego tinggi dan dia semua keinginannya terpenuhi. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki 3 kecerdasan tersebut? Sudah memiliki kecerdasan spiritual, berarti Anda meyakini bahwa dalam dunia ini tidak hanya Anda. Tentunya Anda bisa menahan diri dalam keadaan atau situasi tertentu, yang mana jika Anda tiba di kondisi terdesak, mungkin Anda dipermalukan, mungkin Anda dihina, mungkin Anda diremehkan, mungkin tiba-tiba Anda tidak dihargai, atau tiba-tiba pendapat Anda tidak
disetujui orang, jadi Anda tidak harus serta-merta mengamuk-ngamuk, tapi Anda bisa untuk berusaha menahan diri, karena disitulah akan terlihat orang dengan bisa kecerdasan emosional yang baik, tidak akan meluapkan kemarahannya di depan umum dengan meledak-ledak. Dan saya pernah melihat seorang yang sangat cerdas dan pintar, dia itu gagal dikarenakan kecerdasan emosional yang kurang. Kenapa tidak waktu dia berdiskusi dengan dosennya, tidak hanya dia marah-marah, tapi dia keluar dengan membanting pintu. Lalu apa yang terjadi sesudah itu? Tentunya dia untuk masuk ke dalam lingkungan tersebut sudah tidak mungkin, karena orang sudah mencap dia orang yang pemarah, dan kemudian tidak berharga melihat orang yang dengan emosian yang seperti itu. Kemudian lagi saya pernah melihat juga orang kalau sedang menerima telepon, dia sedang bertengkar di telepon lalu mengamuk-ngamuk sekeras-kerasnya sehingga orang di sekelilingnya mendengarkan dengan keheranan, dan setelah itu dia membanting HP-nya sekuat tenaga ke jalanan sampai terlindas mobil. Dan yang rugi siapa? Tentunya diri sendiri. Handphone dilempar, berapa biaya handphone yang harus dibeli. Kemudian tentunya kita semua, kita yang punya handphone itu yang merasakan susahnya. Orang lain belum tentu susah, orang paling ketawa melihat. Jadi apakah Anda puas melakukan hal itu? Tentunya jika Anda memang merasa puas dengan cara demikian, periksa deh jiwa Anda, segera pergi ke psikiater. Ya, segeralah pergi atau konsultasi dengan psikiater, orang ahli psikologi ya, supaya Anda itu bagaimana supaya tidak bertindak seperti itu. Ini bahaya loh kalau Anda misalkan berada dekat seseorang, Anda mengamuk gitu, kemudian Anda lempar handphone ke muka dia atau ke kepala dia, itu udah lain lagi ceritanya. Di samping handphone Anda yang rusak, tapi juga hubungan Anda dengan orang rusak, dan jangan-jangan orang itu harus dibawa ke rumah sakit dan Anda dituntut biayanya. Dan banyak lagi dampak yang lain jika emosional Anda tidak bisa dikendalikan. Oke, jadi usahakanlah Anda memiliki 3 kecerdasan yang demikian, karena yang terutama untuk kecerdasan emosional itu tidak diberikan secara nyata di bangku sekolah. Hanya Anda sendirilah yang pelajari seberapa cerdas emosi Anda. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki 3 kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional? Jika Anda memiliki kecerdasan spiritual, tentu Anda meyakini akan adanya Yang Maha Kuasa, yang di balik itu semua, di balik segala usaha Anda, ada tangan Tuhan yang akan membantu Anda. Di balik kesuksesan Anda, ada tangan Tuhan yang menentukan nasib Anda. Tentunya Anda bisa meyakini hal tersebut. Jika Anda memiliki kecerdasan intelektual yang Anda peroleh di dalam bangku sekolah atau perkuliahan, tentunya Anda bisa manfaatkan dengan tepat untuk kehidupan sehari-hari yang bermanfaat untuk diri Anda sendiri dan juga orang lain. Dan jika Anda memiliki kecerdasan emosional, tentunya Anda bisa menahan diri